Assalamualaikum, saya Andi Rahman dari komunitas Gelemaja akan membawakan sebuah storytelling tentang sejarah kerajaan Nusantara. Nah, sekarang kita lanjut ke bukti. Jadi sebenarnya banyak ya, tapi bukti yang akan kita bahas di sini adalah prasasti. Jadi ada 7 prasasti yang akan kita bahas di Kerajaan Tarumanegara ini. Yang pertama adalah Prasasti Ciaruten. Ini prasasti ini diketahui keberadaannya berdasarkan laporan Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Maaf kalau saya pola-polanya salah. Tapi di Indonesia kan itu adalah Ikatan Kesenian dan Ilmu Batavia, yaitu. Nah, nanti kita akan bahas tentang ini ya di video lain karena ini menarik dan akhirnya menjadi apa ya? Ayo, menjadi museum nasional ya. Nah, nanti kita cerita tentang itu. Dan menemukan prasasti Ciaruten ini di aliran Sungai Ciaruten, Bogor pada tahun 1863. Nah, ini menarik di prasasti Ciaruten ini. Kemudian pada tahun 1893 letak prasastinya berubah karena diterjang banjir. Jadi tadinya tuh prasastinya kan si tulisannya ada di atas. Nah, karena diterjang banjir, kemudian dianya mungkin terseret gitu, sampai akhirnya terbalik gitu. Kemudian letak prasasti diperbaiki seperti semula pada tahun 1903. Prasasti ini dituliskan pada sebongkah batu ardesit ya. Prasasti Ciaruten ini terdiri atas 2 bagian, yaitu Prasasti Ciaruten A dan Prasasti Ciaruten B. Pada Prasasti Ciaruten A terdapat tulisan beraksara Palawa dan berbahasa Sanskerta sebanyak 4 baris yang disusun dalam bentuk puisi India dengan irama Anustub. Irama Anustub itu kalau kita bunyikan vokalnya jadi 8 suku kata gitu ya. Tuh. Nanti kita jelasin apa itu Anustub. Sedangkan pada Prasasti Ciaruten B terdapat goresan sepasang telapak kaki dan goresan seperti motif laba-laba yang masih belum diketahui maknanya. Prasasti satu cuman kemudian dipisahkan ya untuk mengartikan isinya. Nah, isinya ini kalau dibaca itu ya, ini bacaan saya aja ya. Nah, saya mau jelasin tentang Anustub itu ya. Vikrantasya Vani Pateh itu 8 suku kata. Sri Matah Purna Varmana 8. Tarumanagaren Rasya 8. Visnor ada garis itu. Iva Padat Vayan 8. Jadi maksudnya irama Anustub itu dalam satu barisnya itu ada 8 suku kata. Itu diartikan yang tadi, inilah sepasang telapak kaki yang seperti telapak kaki Dewa Wisnu, ialah telapak kaki yang mulia Purnawarman, raja di negara Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Nah, berdasarkan isi prasasti dapat diperoleh informasi mengenai adanya sebuah kerajaan bernama Tarumanegara karena raja di negara Taruma kan gitu. Dengan Raja Purnawarman beserta dewa yang dipujanya, yaitu tadi Dewa Wisnu ya. Bentuk tulisan pada prasasti menunjukkan prasasti Ciaruten dibuat pada abad ke-5. Nah, para ahli sejarah itu kalau melihat bentuk tulisan itu dibandingkan gitu. Jadi dibandingkan si bentuk tulisan yang seperti itu umum atau lazim di masa mana gitu. Nah, ketika melihat prasasti Ciaruten ini umum atau lazim di abad ke-5, jadi sekitar 400 sekian ya. Yang kedua, kita lanjut ya ke prasasti Jambu. Prasasti Jambu itu memang bentuknya gambarnya kayak jambu ya. Prasasti ini ditemukan oleh Jonathan Rigg pada tahun 1854 dan terletak di atas Gunung Batu Tulis atau Pasir Koleangkak. Lokasi ditemukannya prasasti ini masuk ke dalam wilayah perkebunan karet Sadeng Jambu yang terletak di Desa Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Huruf dipahatkan pada sebuah permukaan batu besar yang bentuknya menyerupai segitiga. Nah, di dalam prasasti ini
berdasarkan bentuknya itu huruf Pallawa yang digunakan. Prasasti ini juga diduga berasal dari abad kelima. Kita langsung ke alih bahasanya ya. Gagah, mengagungkan, dan jujur terhadap tugasnya adalah pemimpin yang tiada taranya, yang termasyhur Sri Purnawarman, yang sekali waktu memerintah di Taruma, dan yang baju zirahnya terkenal tidak dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang telapak kakinya yang senantiasa berhasil mengempur kota-kota musuh. Hormat kepada para pangeran, tetapi merupakan duri dalam daging bagi musuh-musuhnya. Ini apa yang diungkapkan dalam prasasti ini, kita bisa melihat, bisa menggambarkan seperti apa sih Sri Purnawarman ini. Jadi dari prasasti yang dibuat ini kita memperlihatkan watak dari seorang raja yang memang benar-benar dikagumi oleh rakyatnya pada waktu itu ya. Dia gagah, mengagumkan, dan jujur. Kemudian pemimpin yang tiada taranya gitu, yang termasyhur, yang sekali waktu pemerintah di Taruma, jelasnya tadi. Nah ini yang menarik, yang baju zirahnya terkenal tidak dapat ditembus senjata musuh. Nah kalau seorang raja menggunakan baju zirah dan terkenal tidak dapat ditembus senjata musuh, jadi kalau kerajaannya sedang berperang, berarti Sang Purnawarman pun ikut di dalam medan perang dan menggunakan baju perang dan menggunakan baju zirah gitu. Seperti itu gitu ya. Nah ini adalah teladan ya. Ini bisa jadi hal yang bisa kita teladani dari seorang Purnawarman. Berhasil menggempur kota-kota musuh. Nah ini dapat memperjelas kita bahwa pada masa Purnawarman inilah Ketarimanegara mulai melakukan ekspansi ke beberapa negara. Sehingga nanti ada sekitar 48 negara kecil di bawahnya gitu. Kita bahas yang ketiga, Prasasti Kebun Kopi di tahun 1864. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara di awal abad 19 ketika diadakan penebangan hutan untuk pembukaan perkebunan kopi. Nah, pemberitaan mengenai prasasti ini dikemukakan oleh N.W. Huppermans dalam laporannya yang ditulis tahun 1864. Prasasti kebun kopi dituliskan pada sebuah bongkah batu andesit ya, pada salah satu bidang permukaannya yang rata, beraksara Pallawa, berbahasa Sanskerta, berbentuk sloka dengan metrum anustubi. Sama aja yang tadi irama lah ya. Tadi nggak usah dijelasin lagi. Dan diapit oleh sepasang gambar telapak kaki gajah. Ini ada beberapa bagian yang nggak kebaca ya, tapi kita langsung ke alih bahasanya. Di sini tampak sepasang tapak kaki titik-titik yang seperti tapak kaki Airawata, gajah penguasa Taruma yang agung dalam titik-titik dan kejayaan. Di titik-titik itu memang tidak terbaca ya karena mungkin sudah aus tulisannya. Jadi Airawata ini merupakan dipercaya oleh umat Hindu mungkin ya, bahwa itu adalah sebagai tunggangannya Dewa Wisnu. Ya, kalau tadi kan kakinya yang dia gambarkan bahwa diibaratkan rajanya sebagai perwujudan Dewa Wisnu. Nah, di sini digambarkan kaki gajah sebagai tunggangannya. Ya, namanya Gajah Airawata. Yang keempat ada Prasasti Muara Cianten. Nah, Prasasti Muara Cianten ini ditemukan tahun 1800 berapa ini? 64 ya. Sama oleh N.W. Huppermans. Isi dari Prasasti Muara Cianten hingga kini belum diketahui karena tulisannya yang terdapat di prasasti ini belum dapat dibaca karena kalau dia digambar ya itu bentuknya tadi sama seperti prasasti Ciaruten ya. Jadi di prasasti Ciaruten kan tadi ada yang tulisan yang terbaca karena menggunakan huruf Pallawa, tapi ada menggunakan huruf ikal yang sampai saat ini belum terbaca. Nah ini juga sama, tapi kalau yang ini di Muara Cianten ini semuanya huruf ikal, jadi belum terbaca sampai sekarang. Kemudian yang kelima ada Prasasti Pasir Awi. Oh ya sebentar, Prasasti Muara Cianten ini kemudian walaupun belum dapat dibaca, tapi dipercaya masih sejaman karena mungkin dari bentuk tulisannya yang hampir mirip gitu ya, dibandingkan dengan Ciaruten B tadi ya. Nah, jadi huruf ikalnya tadi dibandingkan dengan prasasti Ciaruten B itu sama, jadi dianggap ini sejaman, cuman belum bisa dibaca tadi ya. Kemudian Prasasti Pasirawi yang kelima, ke Prasasti Pasirawi ini sama penemunya ya, N.W. Huppermans. Keberadaan prasasti ini ditemukan di lereng selatan Bukit Pasir Awi ya, makanya disebutnya Prasasti Pasir Awi.
yang terletak pada ketinggian kurang lebih 559 meter di atas permukaan laut dan hingga saat ini masih di lokasi yang sama, jadi belum dipindahin. Bukit tersebut terletak di dalam kawasan hutan di perbukitan sebelah barat daerah Cipaningkis, Desa Sukanegara, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Pada prasasti ini terdapat pahatan piktograf yang menggambarkan sebatang dahan dengan ranting-ranting dedaunan dan buah-buahan. Menurut pendapat Roger Diderik Merius, prasasti ini menggambarkan angka tahun pada beberapa bagian pada permukaan prasasti Sudaus. Jadi ini juga prasasti yang nggak bisa dibaca, tetapi tadi mungkin dibandingkan, jadi ini mungkin masih sejaman. Keenam adalah prasasti Cidanghyang. Ini menarik juga ini. Nah, yang ketujuh yang paling menarik nanti ya. Kita ke 6 dulu. Prasasti Cidanghyang ini mungkin ini merupakan prasasti yang paling dekat ya, paling mudah ditemukannya gitu. Jadi tahun 1947 oleh Tubagus Rusyan. Nah, pada tahun 1954 ahli epigrafi dan di Dinas Purbakala kemudian ke tempat ditemukannya ya di tepi Sungai Cidanghyang di Pandeglang. Nah, prasasti Cidanghyang ini dipahatkan pada batu andesit. Kemudian ada tulisan sebanyak 2 baris bahasa aksara Palawa berbahasa Sanskerta dengan metrum anustub. Nah, jadi ini juga bentuk tulisannya mungkin juga hampir sama dengan prasasti-prasasti sebelumnya. Kemudian beberapa bentuk huruf pada ini mirip dengan huruf yang dipahatkan pada prasasti yang terakhir nanti ya, prasasti Tugu. Saat ini huruf prasasti Cidanghyang yang berukuran relatif besar masih cukup jelas terbaca walaupun beberapa sudah menampakkan kehausan ya. Haus pengen minum kali ya. Baik, ini langsung ke isinya ya. Inilah tanda keperwiraan, keagungan dan keberanian yang sesungguhnya dari Raja Dunia yang mulia Purnawarman yang menjadi panji sekalian raja-raja. Jadi intinya di prasasti ke-6 juga ini tetap memuji, isinya memuji tentang sang raja ya, Raja Purnawarman. Kemudian yang ketujuh adalah prasasti Tugu. Prasasti Tugu merupakan prasasti terpanjang, kan? Isinya juga paling panjang ya, yang dikeluarkan oleh Purnawarman, berisi keterangan mengenai penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja di Rajaguru dan penggalian Sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau sekitar 12 km oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman dan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau. Nah, si prasasti Tugu ini ditemukan 4 Maret 1879 oleh Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Susah. Mengadakan rapat pimpinan yang membahas mengenai pertemuan prasasti Tugu ya gitu ya. Nah, prasasti Tugu ini dipahat juga pada batu andesit sama ya. Bentuknya kayak bulat telur ke atas gitu ya. Makanya disebutnya prasasti Tugu. Bahkan ada yang menyebutnya apa ya? Batu tumbuh ya. Batu tumbuh gitu di daerah di tempat ditemukannya. Baik, kita langsung ke artinya saja ya. Arti dari yang tertulis di sana adalah dulu sungai yang bernama Candrabaga telah digali oleh Maharaja yang mulia dan mempunyai lengan kencang dan kuat yakni Raja Purnawarman untuk mengalirkannya ke laut setelah sungai ini sampai di istana kerajaan yang termasyhur. Di dalam tahun ke-22 dari tahta yang mulia Raja Purnawarman, ini dulu ya. Kita bahas dulu ini. Dulu sungai yang bernama Candrabaga telah digali oleh Maharaja yang mulia dan mempunyai lengan kencang dan kuat untuk mengalirkannya ke laut. Jadi ketika melakukan penggalian sungai, ya dia kan memerintahkan tuh rakyatnya untuk ikut menggali sungai. Nah, dari prasasti ini mempunyai lengan kencang dan kuat, berarti kan Raja Purnawarman juga ikut turun langsung, ikut juga menggali sungai. Menggali sungai, memperdalam sungai Candrabaga. Oke, itu ya. Di dalam tahun ke-22 dari tahta yang mulia Raja Purnawarman yang berkilau-kilauan karena kepandaian dan kebijaksanaannya serta menjadi panci-panci segala raja-raja. Sekarang beliau menitahkan pula menggali sungai yang permai dan berair jernih, Gomati namanya. Di 2 sungai itu, tadi habis Candrabaga, nah sekarang Gomati katanya. Setelah itu mengalir di tengah-tengah tanah kediaman yang mulia
Nenekda, ya, sang Purnawarman. Pekerjaan ini dimulai pada hari yang baik. Di sini ada tanggal segala macam ya, yang mungkin nanti bisa diartikan. Jadi hanya 21 hari saja, sedang galian itu panjangnya 6.122 danus, kurang lebih 11 km lah. Selamatan dilakukan oleh para Brahmana disertai 100 ekor sapi yang dihadiahkan. Jadi prasasti Tugu dalam kondisi relatif baik dan terawat. Kini prasasti tersebut menjadi bagian. Oke. Tadi sudah memperlihatkan bahwa Raja Purnawarman juga ikut menggali, ikut gotong royong. Jadi walaupun dia seorang raja, dia ikut juga turun langsung ke rakyatnya. Nah, selain itu di keterangan berikutnya juga di sini diperlihatkan bahwa panjang sungainya itu walaupun 11 km gitu ya, yang harus diperdalam, itu hanya dilakukan hanya 21 hari saja. Bisa dibayangkan berarti berapa orang yang ikut kerja bakti ya untuk merapikan sungai tadi, Sungai Gomati ya. Jadi Sungai Gomati dan Sungai Chandrabaga tadi digali dan lain sebagainya, itu hanya dalam waktu 21 hari setiap sungai mungkin ya. Jadi Chandrabaga dulu mungkin, kemudian Gomati gitu dalam waktu yang sama ya. Jadi setiap sungai itu diperdalam dalam waktu 21 hari saja. Bisa dibayangkan kan berapa jumlah orang yang ikut membantu melakukan pengerukan sungai atau perbaikan sungai ini gitu. Nah, kemudian di sini juga dapat dilihat bahwa selamatan dilakukan oleh para Brahmana disertai 100 ekor sapi yang dihadiahkan. Jadi kedermawanan dari Raja Purnawarman juga dilihatkan di sini ya. Dan dia betapa religiusnya kali gitu, karena kan dia dekat dengan Brahmana. Nah, dalam proses ini mungkin bisa digambarkan seperti itu. Itulah prasasti Tugu ya, menceritakan apa yang diceritakan dalam prasasti Tugu. Nah, teman-teman, itulah masa kejayaan yang tercatat di dalam prasasti